Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini saya Namira akan membantu kalian dalam acara Kuibos, It's Yours. Kali ini kita akan membahas tentang body shaming. Teman-teman di rumah pasti udah gak asing dong dengan kalimat body shaming ini. Tentunya saya nggak bakal bicara sendiri tentang body shaming ini. Saya punya dua bintang tamu spesial nih buat acara kita kali ini. Langsung aja kita kenalkan. Yang pertama ada Mbak Robilatul Islamia dan juga ada Mbak Siti Nur Asida. Boleh Mbak dikenalkan secara langsung kepada teman-teman yang di rumah? Halo semuanya, kenalin nama saya Robilatul Islamia. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya semester 5. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nur Asida, biasanya dipanggil Mida. Sekarang saya berkuliah di UIN Sunan Ampel, Surabaya, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, semester 5. Ya, enaknya manggil Mbak atau Kak nih? Kak aja kan ya, Kak aja kan lebih asik. Boleh gitu. Bu. Langsung aja kita ke pembahasannya. Ngomong-ngomong tentang body shaming nih Kak, menurut kalian berdua kan body shaming itu kan menyinggung tentang bentuk tubuh, Iya, warna betul. kulit dan sebagainya. Dan apalagi kita wanita sensitif banget dengan Bener penampilan. banget, ya. Kalau menurut kalian berdua ini sendiri nih, sebagai wanita, apa sih body shaming itu dan gimana pengaruhnya terhadap kalian berdua? Boleh kayak gitu dulu? Oke, menurut saya body shaming adalah mengomentari bentuk tubuh seseorang. Dan kemudian kalau kita sebagai seorang perempuan itu kan lebih sensitif ya. Bener banget. Apapun yang diomongin orang, kita itu selalu mikir, iya sih aku kayak gitu tak. Bener, Aku kayak ke gini, bawah, tak. ke bawah. Bener banget kayak gitu kan. Jadi kita sebagai perempuan itu lebih sensitif. Jadi gimana caranya kita menyikapi omongan-omongan orang yang menurut kita itu nggak enak gitu. Kalau dari kalian sendiri gimana? Nah, kalau menurut saya sendiri sih ya, body shaming itu pasti seperti yang dikatakan Kak Iit, terkait dengan fisik atau penampilan seseorang. Nah, membahas tentang body shaming nih, kalau buat perempuan-perempuan biasanya kalau dibilang, ih kamu kok gendutan sih, pasti kan langsung lihat tubuh ya gimana sih, emang aku kok Ada yang salah ada yang salah nggak sih sama tubuh aku, terus kalau foto, apalagi kalau foto bercece, kalau foto bareng, ih kok baru aku kayak gitu ya, gitu ya, lagi sama teman-teman gitu. rasa insecure. Jadi menurut aku sih kalau body shaming lebih ke gimana caranya kita menghargai diri kita sendiri kayak gitu. Benar. Tadi kan bahas tentang insecure kan, body shaming ke insecure nyambung banget kan. Misalnya kita insecure karena perkataan orang lain terhadap penampilan kita. Iya, gitu. benar banget. Kalau berdua ini gimana sih caranya biar kita nggak insecure, apalagi udah dapat apa ya bahasanya tuh kayak perkataan tidak baik dari orang lain terhadap kalian, terus gimana caranya biar oh ini aku boleh insecure gitu, gimana caranya? Coba dikasih dari dulu. Nah, membahas tentang insecure nih, pasti orang-orang pada, apalagi kalau cewek, mengenai tentang body shaming nggak asing lagi sama yang rasanya insecure, entah insecure dari segi badan, dari segi penampilan, dari segi wajah kita, kok kayaknya aku kurang glowing ya, aku mau glow apa gitu. Kalau menurut aku sih untuk mengatasi tips-tips untuk mengatasi insecure itu, tingkatkan kepercayaan diri, kemudian mencintai diri sendiri dan merawat diri kita. Misalkan kalau kita insecure karena sesuatu hal atau keburukan kita, nah kita seharusnya atau selayaknya kita bisa memperbaiki diri dan mengasah kemampuan kita supaya kita selain dari sisi negatif, kita juga bisa dilihat dipandang orang dari sisi positifnya juga. Kita punya keunggulan yang lain gitu Kita yang punya bisa keunggulan diunggulkan gitu. dan bisa dilihat oleh orang lain. Iya, Benar benar. banget. Kalau dari Kak It gimana? Seperti yang Kak Mida tadi bilang ya, aku menampilkan apa yang aku mau gitu. Benar. Aku nggak mau menurut orang ini penampilanmu kok kayak gini sih. Tapi kan menurut aku sudah menampilkan yang terbaik versinya aku sendiri gitu. Betul. Kan. Jadi ya udah nggak usah diambil pusing gitu sama omongan-omongan orang. Selagi kita menampilkan yang terbaik, kita memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Omongan orang tuh ya udahlah belakangan kayak gitu. Benar. Jadi kuncinya itu lebih ke love yourself, Benar. percaya diri dan jadikan tamparan buat kita. Kalau aku dapat perlakuan kayak gini, berarti aku punya yang lain yang bisa diunggulkan dan bisa dilihat oleh orang lain, Benar bahkan banget. diakui ya nantinya. Betul banget. Wah, bicara sedikit aja kita udah dapat poin positif yang banyak banget nih guys. Dan kalian pasti penasaran dan kita bakal ngomongin apa lagi nantinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kuibos, It's Yours.
Top Kopi, kopi susunya pas, bikin semangat, balik lagi. Sambal andalan adalah pelopor masakan rumahan di Bunga yang pertama kali dan nggak pelit bumbu sama sekali. Ini ada 3 menu barunya, kerang rica, oseng cumi dan juga ayam betutu. Enak banget dimakan sore-sore begini, tuh kalian bisa lihat. Dan kalian bisa mulai pesen besok. Cek aja Instagramnya @sambalandalan. Dan ini super ekonomis banget karena mereka jualnya bisa per porsi atau bisa dengan porsi yang besar. Terus juga mereka menerima pesanan untuk hajatan dan acara-acara lainnya. Oke, balik lagi di acara Kui Bos, It's yours. Oke, tadi kan kita udah banyak bincang-bincang nih tentang body shaming dan juga insecure ya, Kak, ya. Kali ini kita akan mengulik lebih dalam nih kehidupan dari kedua bintang tamu kita. Ngomong-ngomong Kak, Kakak dulu pasti udah pernah dapat body shaming ataupun ucapan-ucapan yang membuat kalian bisa jadi kalian yang sekarang. Kira-kira gimana sih Kak ceritanya? Boleh dari Kak Dina dulu? Jadi ceritanya dulu kan waktu SMP itu jarang ya, apalagi kan SMP itu masa-masa puber, jadi jarang memperhatikan penampilan. Benar. Terus waktu itu perpindahan dari SMP ke SMA itu waktu kelas 1 SMA itu aku pernah dapat omongan. Apalagi dulu waktu itu aku lagi di pesantren. Jadi waktu SMP nggak pernah memperdulikan penampilan. Kemudian SMA-nya aku mondok dan di situ aku harus alim, maksudnya bukan alim ya. Gimana ya? Lebih ke feminim lah. Kalau seorang santri kan pakai sarung, pakai rok kayak gitu kan, apalagi jalan kayak cowok gitu. Jadi aku pernah dapat omongan dari kakak tingkat, bukan temenku sebaya. Kalau temanku sebaya mah biasa aja, mungkin tahu kalau karakterku kayak gitu. Tapi kalau kakak tingkatku pernah bilang cowok, apalagi kakak tingkatku, aku langsung gimana ya? Tertampar gitu ya. Apa yang beda dari penampilanku seperti itu. Terus aku harus gimana kayak gitu. Terus habis itu kan aku juga deket sama kakak tingkat tapi cewek gitu. Jadi aku dikasih saran sama kakak tingkatku buat merubah penampilan lebih baik gitu. Juga lebih pede aja. Kalau emang kamu kayak gini ya udah jalannya kayak gini aja. Jadi kamu nggak perlulah terlalu memperhatikan omongan orang lain, tapi juga juga berpikir kalau apa yang dikatakan orang itu juga menjadi kalau baik bisa dijadikan motivasi. Kalau emang buruk menurut kamu itu ya nggak usah diperdulikan. Benar banget. Jadi itu jadi salah satu dimana kakak bisa jadi yang sekarang sendiri ya. Versi terbaik ya. Kalau dari Kak Iris gimana? Kalau aku dulu itu waktu SMA pernah kan aku SMP sampai SMA itu kurus banget ya. Terus kemudian masuk ke kuliah dan alhamdulillahnya lagi nggak kurus-kurus banget gitu. Waktu SMA itu dibilang kamu kok kurus banget sih, ayolah naikin berat badanmu dikit lagi gitu. Ya namanya juga udah bawaan dari lahir ya, kayaknya itu nggak bisa gitu, kayaknya susah banget. Kemudian waktu kuliah nggak tahu kenapa ya, kalau di Surabaya jauh dari orang tua itu malah banyak makan, kemudian banyak jajan kayak gitu kan. Terus kok makin kesini kok makin berat badanku gitu. Makin berisi. Nah nggak dipungkiri lagi juga omongan orang-orang itu juga kok malah gendut sekarang kayak gitu. Ya Allah ini loh. Maunya orang-orang ini apa? Aku kurus dihujat, aku sedikit gemuk juga dihujat gitu. Jadi ya udah, aku versi terbaikku seperti ini. Sekarang aku seperti ini, aku merasa nyaman ya, it's okay, nggak apa-apa, jalanin aja. Benar banget. Jadi kadang tuh orang kan beda-beda ya. Dapat kadang orang yang bisa gemuk, terlalu gemuk, atau kadang orang kan nggak bisa kurus. Kadang udah terlalu kurus gitu loh, nggak bisa gemuk. Padahal makannya banyak gitu kan. Jadi orang tuh punya standarnya masing-masing gitu. Dan kita juga nggak bisa memuaskan semua orang. Iya betul. Jadi harus tahu etika. Ngomong-ngomong etika Kak, banyak banget yang sekarang tuh orang kayak memandang seseorang dari sebelah mata, di sosial media ataupun secara langsung, atau mungkin hanya kenal dari seseorang terus sudah menghujat habis-habisan. Nah, pesan apa ya bahasanya ya, menurut kamu tuh gimana sih, kita harus gimana dan kita tuh nggak memandang orang dengan sebelah mata dan akhirnya kan jauh dari kita membody shaming orang lain gitu.
gimana kalau menurut dari Kak sendiri? Kalau body shaming dilihat dari sosial media aja, kita misalnya nih ada perempuan foto, terus kemudian kok anaknya gini banget ya, nggak otomatis kan diri kita kayak secara nggak langsung kita udah body shaming ke dia gitu. Terus nggak bisa dipungkiri juga kadang itu kayak ceplos-ceplos gitu loh ya, bisa dibilang saya juga seperti itu sih gitu. Kalau ketemu orang kok dia kayak gitu ya, tanpa melihat diriku sendiri gitu loh, tanpa meraba aku kurang apa kok dia kurang gini, aku langsung menghujat dia tanpa memperhatikan keadaanku sendiri. Nah itu sih biasanya kayak susah banget buat kita dihilangin, tapi ya jangan dibuat-buat gitu loh, paham nggak sih? Lebih-lebihkan gitu ya. Jangan dibuat kebiasaan, kalau udah tahu salah ya jangan dibuat kebiasaan. Iya, benar gitu. banget. Kalau dari Kak sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri seperti yang dikatakan Kak Iin tadi, lebih ke introspeksi diri sendiri. Benar-benar. Kayak gitu. Jadi kan kalau body shaming itu ada banyak versi ya, entah itu tadi sebenarnya lelucon, atau itu sebenarnya beneran, atau itu sebenarnya saran. Kita kan juga nggak tahu, apalagi kalau suasana lagi nggak mood itu, terus habis itu dengar kata-kata yang kayak gitu kan kebawa suasana ya, jadinya kalau sebenarnya itu cuma lelucon, itu kan juga nyakitin perasaan orang lain. Jadi kalau menurut aku sih introspeksi diri, terus memperbaiki diri, terus dilihat kalau Islam ya kita ada yang namanya husnuzon. Jadi kita harus melihat orang itu berprasangka baik kepada orang lain. Jadi kalau misalnya orang itu melakukan sesuatu yang mungkin menurut kita itu buruk, tapi kita harus lihat segi pandang lain. Jadi mungkin husnuzon aja, mungkin orang ini maksudnya kayak gini tapi penyampaiannya kurang baik atau kurang benar kayak gitu. Nah, jadi harus apa ya bahasanya, memposisikan kita. Terus kalau mau memberi saran atau kita ingin menasihati gitu harus mendapat dapat momen yang pas gitu ya, biar nggak saling menyakiti. Dan dengan cara yang baik juga. Bener banget, kita sama Islam, sesama manusia, pastinya sama-sama hidup, kita sama-sama menikmati dunia bareng-bareng. Apalagi kita kan makhluk sosial, saling membutuhkan. Jadi kalau ingin mengomentari atau memberi nasihat itu pastinya dengan cara yang baik dan tidak saling menyakiti. Betul ya? Betul banget. Tadi kita udah berbincang-bincang lumayan banyak tentang kehidupan untuk dua bintang tamu kita. Jadi kita akan berbincang-bincang lagi nantinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Quibos, it's yours. Hai everyone, jadi buat yang kemarin tanyain outer aku dari mana, ini aku dapetnya dari @falmos.id. Jadi mereka tuh thrift shop, jadi bajunya tuh nggak ada dua, satu model, hanya ada satu barang aja. Buat kalian yang lagi cari thrift shop yang trusted banget dan modelnya unik-unik, kalian bisa langsung aja cek IG-nya di @falmos.id. Mereka juga open reseller dan bajunya cakep-cakep nih, super lucu kayak yang aku pakai. Thank you. Hai friendku, happy weekend. Tak kasih info cara makan durian enak, murah dan lembut di mulut. Apalagi buy one get one. Ini tempatnya di sebelah timur Mas 1 Gresik, tepatnya di depan Warkop Yasa. Pas banget dimakan pas hujan-hujan gini. Nikmatin promonya terakhir hari ini, buy one get one. Jangan lupa mampir. Lagi di acara Quibos, it's yours. Tadi kan kita udah berbincang-bincang banyak banget nih tentang body shaming, insecure, gimana kita nggak boleh memandang orang lain dengan sebelah mata, terus kehidupan kalian dulu gimana udah jadi sekarang gitu. Nah terakhir nih Kak, untuk kami Dani, pesan kakak nih buat teman-teman yang ada di rumah biar nggak insecure dan bisa jadi pede kayak kakak, gimana bisa dijelaskan sama teman-teman di rumah? Nah, buat teman-teman semuanya, pesan dari aku sendiri nih, supaya nggak insecure, itu yang pertama, kalian harus pede, nggak usah terlalu memperdulikan omongan orang lain. Jadi bagi kalian yang terlalu pemikir gitu, kalian sebaiknya memikirkan diri kalian sendiri dulu. Love yourself. Jadi cintai diri kamu sendiri dan kembangkan bakat kamu supaya orang lain nggak melihat dari sebelah mata. Kemudian yang kedua, lebih bersyukur aja sih. Bersyukur kita diberikan kesempurnaan oleh Tuhan seperti ini.
ini kita jalani dengan baik dan kita berusaha lebih keras lagi supaya bisa lebih baik lagi dari diri kita yang sekarang. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi kalau kalian merasakan insecure atau apapun, itu pertama pasti love yourself ya. Kita diri sendiri dulu. Dengan begitu kita akan mengenal diri sendiri. Kita punya apa nih selain itu, selain ini, selain itu. Lalu kita bisa menemukan bakat kita dan akhirnya kita menampilkan atau menunjukkan bakat kita yang mungkin bisa diakui banyak orang nantinya. Iya, benar Benar banget. banget. Dan pastinya harus percaya diri, itu penting banget sih. Apalagi sekarang kan zamannya persaingan ya Kak ya. Nggak kalau Iya. kita omongan tuh nggak ada orang yang bisa menghindari omongan orang lain Iya. gitu. Jadi kita nggak bisa kalau melarang orang untuk membicarakan kita. Jadi kita yang harus bodo amat dengan pembicaraan orang lain. Benar. Benar banget. Memotivasi sekali nih dari Kak Mida. Kalau dari Kak Ir gimana nih tentang orang-orang yang gimana sih caranya kita nggak memandang orang dari sebelah mata biar kita tuh apa ya bahasanya tuh memandang sama lah, kita sama-sama manusia dan akhirnya tidak mengejudge. Itu gimana Kak kalau dari Kakak? Kita nggak bisa ya mengontrol omongan orang karena kita itu hanya bisa menutup dua telinga kita, tapi kita tidak bisa menutup semua mulut orang. Bener. Dan khususnya buat kita yang masih sering bicara seenaknya, buat kalian, buat aku juga, buat kita semua, jaga omongan kalian karena mulutmu itu harimaumu. Kita nggak tahu apa yang kita omongin ke orang itu akan berdampak seperti apa pada orang itu. Betul. Kita nggak tahu, meskipun kita hanya niat untuk bercanda, tapi kita nggak tahu mungkin untuk dia itu sesuatu yang sangat menyakitkan banget gitu. Jadi hati-hati buat kalian yang mau berbicara, pikir dua kali lagi, jangan sampai omongan kita menyakiti hati orang lain. Itu sih yang paling dihindari, apalagi kita sama manusia nggak boleh saling menyakiti Iya, ya. benar banget. Jadi ketika kalian ingin membicarakan atau menilai seseorang itu harus diperhatikan dulu kalimatnya. Bagaimana agar kita tuh nggak menyakiti orang lain seperti itu. Jadi yang paling saya suka sih quotes dari Kak Ir tadi, kita punya dua tangan hanya bisa menutup kedua telinga kita, tapi kita nggak bisa menutup mulut semua orang. Wah, keren banget lah quotesnya apa sih bahasanya Kak? Kalimatnya lah ya bahasanya sulit nih. Kata-kata mutiara. Oh Iya, iya, bener banget. kata-kata mutiara. Boleh dong Kak, kata-kata jadi keinget nih, pengen jadi kata-kata mutiara dari Kak Mida dan Kak. Satu kalimat aja. Kak Ir juga loh yang nanti ya. Apa nih buat Kakak, teman-teman di rumah, masalah insecure, body shaming atau untuk glow up ke depannya atau gimana, boleh banget dulu. Kalau kata-kata mutiara nggak ada ya. Percaya diri aja sih ya, love Percaya diri yourself. aja sih ya, love yourself. Percaya akan diri sendiri itu penting banget sih. Kalian itu punya apa ya bahasanya? Punya Kelebihan masih. Nah benar, kita punya kelebihan masing-masing. Tugasnya kita adalah mencari dan mengembangkannya. Iya, benar. Kalau Kak Ir udah ya tadi Iya, ya. udah ya. Nggak ada lagi pusing ya kayak orang Anda durasinya udah habis, teman-teman di rumah. Sayang sekali. Sebenarnya kita bisa ya ngomong lebih banyak Iya, nantinya. benar. Mungkin di episode selanjutnya akan ada pembicaraan kita lagi. Mungkin ya kita doakan aja kita akan bertemu lagi di Amin. episode selanjutnya. Oke, jadi itu tadi teman-teman. Jadi pembahasan kita tentang body shaming, insecure, dan tidak boleh memandang orang sebelah mata aja seperti itu. Karena kita punya bakat masing-masing dan punya kelebihan masing-masing. Dan itu tadi saya Namira dan kedua bintang tamu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.